Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haju Mahoni. Hari ini aku mau berbagi kepada kalian semua buku-buku yang aku baca di bulan Februari. Dan buku-buku ini punya nilai personal banget buat aku. Sebenarnya ini buku-buku lama ya, yang udah lama banget aku beli, bisa 5 tahun yang lalu. Dan ada juga yang baru, ada juga yang udah beli lama tapi baru baca, dan juga ada yang aku beli baru. Tada, ini dia buku-bukunya. Kelihatan gak sih judul-judulnya kalau dari sana? So, ini buku-buku yang udah lama sekali menjadi teman aku, tapi aku baru baca di Februari 2026 dan juga Maret. Yang pertama, The 100 Years War on Palestine, ditulis oleh Rashida Khalidi. Nah, jadi bukunya maaf ya guys, ini dalam bahasa Inggris. Actually I'm not good in English, but I try to read a lot of English. Buku ini lama banget aku incar dan baru terbeli tahun kemarin ketika perjalanan di Lombok. Entah kenapa ya, padahal aku lama banget tinggal di Jogja, dan in Jogja there's a lot of books, tapi emang aku masih mahasiswa pada saat itu, belum mampu membeli Rashida Khalidi. Aku beli di Lombok di Periplus dan harganya ya Allah 300-an ribu. Itu seperti uang jajanku sebulan ketika aku jadi mahasiswa di Jogja. Apa yang menarik dari buku ini menurut aku adalah banyak banget kisah-kisah personal orang tua Rashida Khalidi ini, dimulai dari kakeknya yang surat-suratan dengan seorang Zionis gitu ya kayaknya pimpinan-pimpinan utama ya gitu di gerakan Zionisme Israel gitu. Herzl ya namanya, itu yang kayak menurut saya buku ini menjadi penopang ya, pengetahuan awal-awal tentang bagaimana sebenarnya bisa dibilang love-hate relationship gitu ya antara Israel dan Palestina. Dan Rashida Khalidi ini memang di awal dia cerita gitu ya bahwa sumber-sumber utama daripada penulisan buku ini adalah dari Yusuf Dia gitu, yang merupakan kakek beliau sendiri yang banyak berinteraksi dengan Herzl ini gitu, surat menyurat, tulisan-tulisan. Ini karena bukunya menurutku beratnya membaca buku ini adalah mengetahui momen-momen yang idealitas gitu antara Israel Palestina di awal itu tidak pernah terjadi sampai sekarang kayak gitu. Mungkin jadi kayak ketika membaca itu terjebak kayak gitu maksudnya terjebak suasana gitu ya.
Jujur aku sendiri sebagai muslim sangat sedih melihat kenyataan sekarang gitu, bahwa Israel Palestina tuh harus seperti ini kayak gitu. Banyak anak-anak yang menjadi korban, rumah-rumah hancur, peradaban, sejarah, situs-situs suci, dan pasti peperangan-peperangan yang terus terjadi ini menyebabkan pasti banyak keluarga termarginalisasi gitu. Mereka harus mengungsi, dan ini nggak hanya umat Islam gitu ya, tapi juga Kristiani, bahkan Yahudi sendiri kayak gitu. Teman-teman Zius juga menjadi korban kayak gitu. Jadi menurutku sedih, aku merasa sedih, dan sering aku di dalam mengingat peristiwa yang terjadi sekarang ini, sering aku merasa dan berdoa gitu, semoga suatu saat gitu ya, orang-orang menemukan jalannya masing-masing untuk islah gitu ya, untuk bersaudara dengan persaudaraan yang sempurna. Oke, move on. Terus kemudian aku juga membaca The Quran, A New Translation by M.A.S. Abdul Halim, terbitan Oxford. Ini juga sama, aku beli di Lombok. Lumayan juga harganya, 11-12 lah sama yang tadi. Aku sejak kuliah tafsir Al-Quran sangat tertarik pada penerjemahan Al-Quran dalam beragam bahasa. Dan bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang paling common gitu ya. Maksudnya setelah aku mempelajari Al-Quran tafsir bahasa Indonesia gitu, aku punya interest untuk juga menyelami bagaimana penerjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggris. Waktu aku kuliah di tafsir hadis, aku banyak jatuh cintanya pada penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah. Jadi dulu ada mata kuliah pemikiran tafsir Indonesia atau pemikiran tafsir Nusantara, aku lupa nama mata kuliahnya. Tapi yang jelas aku merasa belajar tafsir Al-Quran dalam beragam bahasa itu memberi makna tersendiri tentang bagaimana manusia memahami teks yang suci dengan bahasa masing-masing. Aku ingat banget dulu belajar tafsir Al-Quran bahasa Aceh, tafsir Al-Quran bahasa Jawa, which is itu kitab Faidur Rahman. Terus tafsir Al-Quran bahasa Melayu. Aku ingat banget itu tafsir Al-Quran Buya Hamka dan juga HB Jasin itu include di situ. Lalu ada Al-Quran terjemah bahasa Bugis. Lalu ada Al-Quran terjemah bahasa Madura kalau tidak salah, tapi aku gak terlalu deep mempelajarinya. Yang paling deep itu adalah Al-Quran terjemah bahasa Bugis. Dari sana muncul interest juga belajar misalnya tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya bahasa Persia, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Jadi ada muncul, tapi sebenarnya aku nggak dalam karena
dulu sempat sih kayak ada interest belajar bahasa Jerman dan bahasa Belanda, tapi aku nggak terlalu apa ya tidak terlalu mendalami. Tapi di sini jujur aku baru di Al-Baqarah gitu ya, dan itu udah sangat banyak memberi perspektif gitu terkait apa namanya makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Di Al-Baqarah itu ada nih yang aku apa namanya ya, aku memang sangat suka gitu mengulang-ulang kisah penciptaan Adam gitu ya, karena itu selalu mengingatkanku bahwa peran dan tugas di bumi ini adalah benar-benar untuk membersamai alam semesta ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan aku suka kata-kata malaikat yang kayak may you be glorified, we have knowledge only of what you have taught us, you have the knowledge to decide. Jadi kayak kata-kata apa namanya percakapan Allah dengan malaikat itu membuatku lebih banyak memahami bahwa Allah sendiri gitu yang mengajarkan apapun yang ada di muka bumi ini. Ini jadi panjang banget. Pokoknya ini versi aku ya guys. Terus yang lagi fenomenal banget, Imam Ali Khamenei. Kayak aku berkabung banget sih. Kayak udah deg-degan sejak ada informasi bahwa beberapa hari lagi Iran akan perang dengan Amerika dan Israel. Itu benar-benar menjadi titik dimana kayak ya ampun, Iran, bisa bayangkan Iran yang selama ini dikucilkan oleh seluruh negara lain. Pernah gak sih kayak kepikiran kayak ada sebuah negara without of nowhere kayak kamu terpanggil untuk mengunjungi gitu. Nah aku tuh sama Iran tuh kayak gitu, kayak ingin sekali. Keinginan itu malah kuat sekali itu sejak tahun 2021 pengen sekali, gak tahu kenapa ya. Aku waktu itu pergi ke acara lintas agama di Manado yang mempertemukan orang Yahudi, Kristen dan Muslim, dan pulang dari situ I don't know why kayaknya aku waktu itu ketemu Oci sih, salah satu teman di Roshan Fikir yang ada di Jogja. Padahal sebelum-sebelumnya aku juga cukup banyak berinteraksi gitu dengan aku pernah kuliah kitab-kitab tafsir Syiah gitu, terus juga pernah berteman gitu dengan teman-teman yang ahlul bait gitu, walaupun gak dekat benar-benar gak dekat ya, tapi ada momen yang kayak I have a friend gitu yang dia Syi'i gitu, tapi I am totally fine with that gitu, kayak gue gak punya masalah apa-apa. Bahkan aku tuh jatuh cinta untuk belajar semua mazhab dalam Islam kayak gitu.
dan aku nggak ada ruang di hatiku tuh untuk membenci mazhab apapun kayak gitu. Bahkan mazhab Imam Tobari yang udah hilang itu aku masih cari-cari gitu gimana caranya untuk bisa belajar. Nah, ketika ketemu Oci di Manado, rasa rindu gitu ya untuk mengetahui tentang Iran dan seterusnya. Apalagi ada beberapa momen aku belajar bahasa Persia kayak gitu. Itu yang membuat semakin kuat. Lalu pada saat kejadian kemarin Imam Al-Khomeini wafat gitu ya, itu sedih, nggak tahu, kayak bangun tidur langsung nangis, ke sekolah pun juga masih nangis lagi gitu. Itu kayak ini tuh keturunannya Rasulullah gitu, dan dia ada di antara kita kayak gitu. Dan karena kita beda negara, beda bahasa, tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa mengenal, membaca. Dan aku bersyukur sekali seorang teman memberikan buku ini, dan menurutku Ali Khamenei adalah spirit Islam di tengah tantangan dunia persenjataan gitulah. Ya, Iran tuh sangat mengagumkan dunia filsafat, dunia teknologi, kemajuan berpikir. Maksudnya berpikirnya tuh critical thinking on religionnya tuh jalan gitu, kayak ulama itu juga sekaligus maksudnya agamawan gitu ya. Agamawan tuh sekaligus intelektual gitu, dan sekaligus negarawan gitu, kayak paket komplit kayak gitu. Dan kita udah tahu semua lah ya kebijaksanaan beliau. Buku ini menariknya adalah memang benar-benar memoir gitu, kayak personally kisah-kisah Imam Ali Khomeini gitu, yang pengalaman dia di penjara, pengalaman masa kecilnya, lalu visionnya dia tentang agama, tentang umat gitu, lalu konsepsi-konsepsi yang dia yakini, kemudian bagaimana dia memandang keluarganya, memandang kesederhanaan dan seterusnya. Itu benar-benar menurutku luar biasa. Oke, next. Ini ya, Turki yang sekuler. Ini baru pulang dari dipinjam oleh ponakanku, dan penulisnya adalah BJ, Bernardo Sujipto, which is yang kayak blogger. Aku suka banget baca blognya Bang BJ sejak aku kuliah, karena I don't really have like a senior yang guiding untuk kuliah. Dan my hobby is, waktu itu aku belum punya laptop, awal-awal kuliah di Jogja, aku sering ke warnet, and aku suka banget baca tips and trick orang-orang kuliah, tips and tricks orang-orang yang gimana caranya survive sebagai mahasiswa rantau kayak gitu. Dan aku banyak belajar banget dari Bang BJ. Buku Turki yang sekuler ini adalah kumpulan-kumpulan esai yang menurutku menarik sekali, karena gimana ya, Turki tuh penuh macam-macam gitu ya, because of maybe dia between Eropa dan negara-negara Arab gitu. Jadi kayak budayanya mungkin unik gitu ya, budaya politiknya, budaya manusianya juga sangat-sangat unik.
Dan ini banyak banget nih kuil-kuilnya, karena aku menandai sih setiap kayak kata-kata dan sebagainya, kalimat kayak oh my god, terus kayak ada puisinya. Aku menandai ya beberapa idea di sini, kayak misalnya biarlah urusan pribadi menjadi ranah pribadi tanpa harus diintervensi terlalu jauh oleh negara. Cukuplah negara menjadi pengatur dan penjamin kebebasan masyarakat. Nah, dua kata, pengatur dan penjamin. Tapi kecenderungannya gitu, biasa ya kalau kita udah baca sesuatu yang ideal gitu, kita kayak selalu ngukur dengan realita kita. Negara kita sukanya mengatur aja gitu, nggak pernah mau menjamin gitu. Kayak ya seperti yang kita tahu lah, like 600 of my friends kayak ditangkap di mana-mana karena mengkritik pemerintah. So begitulah realita kita, dan kita nggak lelah ngingatin negara gitu bahwa mereka tuh selain pengatur ya juga penjamin gitu. And then ada juga nih kalimat yang menurutku indah gitu ya. Islam politik adalah sebuah instrumentalisasi Islam oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai tujuan politik. Islam politik meminjam konsep dan nilai-nilai tradisi Islam yang dianggap mampu menyediakan respons politik terhadap kondisi masyarakat saat ini. Indah karena bagiku when people talk about Islam politik, it's always kayak Islam as the ideology or something. Tapi menurutku sebenarnya mau kita di negara dalam ideologi apapun, when we become a Muslim gitu ya, and understanding the Islam itself, kayak maka sebenarnya nilai-nilai tertinggi di dalam Islam itulah yang dihidupi. First, kayak kejujuran. Kayaknya itu level pertama gak sih? Kayak fondasi atau dasar utama daripada sebenarnya dalam berpolitik gitu. Tapi kenyataannya politik itu sekarang kayak serampangan, koruptif gitu ya, tidak kompeten gitu. Jadi kayak like a lot of bad things gitu. Padahal sebenarnya kalau kita meletakkan kejujuran misalnya di dasar pada sebuah inisiatif politik, itu pasti akan sangat wow, beautiful, kayak negara yang dibimbing oleh hati nurani, negara yang dibimbing oleh kejujuran, negara yang dibimbing oleh keterbukaan antara satu sama lain gitu. Ya, sementara kenyataan kita penuh intrik, kebohongan, berebut kepentingan, ya ampun. Tapi menurutku gak ada yang gak mungkin sih dalam warna politik di seluruh dunia. Itu akan selalu ada masanya gitu. Setiap orang ada masanya gitu, atau setiap masa ada orangnya kayak gitu. Menurutku negara juga seperti itu. Dan terakhir, orang-orang Oitimu. Sebenarnya aku udah finish. Biasanya aku kalau udah selesai baca, aku udah finish guys 2020. Tapi kayaknya aku pengen baca lagi deh. Aku pengen baca lagi karena sastra dari timur itu getir dan juga
wild gitu kayak, dan ada lucu-lucunya. Aku suka Oetimu, Kak Felix, suka banget. Kayaknya aku akan membaca ulang. Aku nggak akan banyak cerita sih karena ini recommended banget buku Orang-Orang Oetimu. Aku nggak bisa ceritain karena apa ya, banyak banget alurnya, peristiwanya, tragedinya, soal militerisme, soal masyarakat yang bertahan di situasi kenegaraan yang tidak pasti, dan peperangan, dan ya gitulah. So berat-berat ya buku aku ini. Dan tada, ini baru banget pinjam dari teman, Nika Baronta, Rebellion Marriage. Itu aksi politik lokal di Bima di tengah situasi penjajahan Jepang. Sebenarnya aku baca buku ini karena aku sebenarnya mengejar sebuah artikel, tapi aku berhenti di tengah jalan karena sebenarnya Nika Baronta ini sesuatu yang menurutku adalah silent peace movement-nya orang Bima di tengah situasi perang Asia Pasifik. But konsep Nika Baronta itu lain dengan sejajar ya gitu dengan nikah paksa, dan itu sangat kontradiktif dengan feminisme modern yang aku juga masih mencari titik temunya, bagaimana menegosiasikan when I put this movement as a silent peace movement dengan konsep kemerdekaan perempuan. Jadi masih sangat sulit. That's why kayaknya aku perlu banyak waktu lagi untuk memperdalam Nika Baronta, karena di Bima sini masih ada orang-orangnya yang, maksudnya aku juga termasuk kan generasi kakek nenekku itu adalah pelaku gitu Nika Baronta ini. Jadi aku mau menggali gitu. Jadi itu akan butuh waktu, teman-teman. So it was my books for this 2026. Sebenarnya Februari Maret itu bulan yang sangat padat, tapi aku menyempatkan baca. Dan waktu yang terbaik untuk membaca for me is kayak jam 6, 7, 8. Itu adalah jam terbaik untuk membaca, karena belum ada apa-apa yang menggerayangi pikiranku, belum ada kepentingan manusia gitu. Jadi kayak benar-benar deep dengan buku. Masih kalah sama Rocky Gerung yang baca 10 buku in a month, tapi aku memang suka seperti itu, teman-teman. Jadi kayak the common kayak titik temu ya, meeting point dari semua bacaanku tuh adalah soal perang, dekolonisasi, perempuan, dan juga perdamaian dan keagamaan. So I hope kalian enjoy dengan video ini, karena ini percobaan pertama. Terima kasih sudah mendengarkan cuap-cuap 30 menit ini. Sehat selalu.